Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran toharoh, yaitu tentang bab wudhu dan juga mandi wajib. Oke. Pertama kita belajar dari apa itu toharoh, dari hadis Abi Malik Al-Haris Ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlaani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard wa salatu nurun wa sadaqatu burhan wa sabru diyaun wal qur'an hujjatul lak aw alaik kullu nasi yakdu fabaiun nafsahu famutiquha aw mubikuha rawahul muslim. Dari Abu Malik, yang artinya dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah sebagai pujian bagi Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang akan menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Lalu, apa itu toharoh? Nah, toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis agar dapat melaksanakan ibadah kepada Allah seperti sholat, bersuci, dan merupakan syarat sahnya ibadah, terutama sholat. At-toharoh itu minal hadas. Lalu toharoh dari hadas, pengertian. Toharoh dari hadas adalah bersuci untuk menghilangkan hadas, yaitu keadaan tidak suci yang menghalangi seorang untuk melakukan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, menyentuh mushaf, dan lain-lain. Nah, macam-macam hadas. Pertama, hadas itu terbagi menjadi beberapa, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, hadas kecil itu apa? Yaitu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk berwudu agar bisa beribadah. Contoh penyebab hadas kecil, yaitu buang air kecil atau besar, kentut, tidur nyenyak, hilang akal, pingsan, dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, menurut sebagian dari ulama. Nah, lalu cara membersihkan diri dari hadas kecil itu gimana? Dengan cara wudu. Lalu kalau seumpama tidak ada air, maka dibolehkan untuk tayamum. Nah, kedua adalah hadas besar, yaitu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib atau gusel. Nah, contoh dari hadas besar itu apa? Keluar mani, haid dan juga nifas, dan jima. Nah, lalu cara menyucikan diri adalah dengan mandi wajib. Jika tidak ada air al-uzur, maka tayamum diperbolehkan. Nah, kemudian at-toharoh itu dari minan najasah. Nah, najis itu terbagi menjadi beberapa hal, yaitu najis besar, najis kecil, dan juga najis sedang. Nah, contoh dari najis, membersihkan najis dari zat kotor yang menurunkan syariat dari badan, pakaian, tempat sholat, alat yang digunakan dalam beribadah. Nah, bersih dari najis adalah syarat sah ibadah, terutama sholat. Nah, tadi ada beberapa cara, yaitu wudhu, tayamum, dan juga mandi wajib. Nah, al-wudhu. Wudhu adalah membasuh anggota tubuh tertentu dengan niat yang menghilangkan hadas kecil, atau secara lugu adalah al-wudu'ah. Artinya kebersihan, keindahan, dan bersinar cemerlang. Mananya menunjukkan bahwa orang yang berwudhu akan terlihat bersih, cerah, dan suci, baik secara fisik maupun spiritual. Dalilnya adalah kalamullah, yaitu tentang ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'adu minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum minal haraj walakin yuridu wal yutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, arkanul wudu yang pertama adalah niat. Seorang yang mau wudu itu pertama harus niat. Kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam adalah urut.
Nah, lalu yang membatalkan wudhu adalah pertama, keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur, buang air besar atau buang air kecil ataupun juga kentut. Tidur nyenyak, hilang akal dan menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Lalu lalu tayamum, pengertian tayamum adalah secara bahasa dari kata al-mashu yang berarti mengusap. Secara istilah fik, tayamum adalah bersuci dengan debu atau tanah yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air. Nah, dari tayamum, wa in kuntum mardaw ala safarin aw jahadu minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajinu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana ghafur. Afuwan ghafur. Artinya, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Nah, syarat-syarat tayamum pertama dalam keadaan mandi wajib bersuci tapi tidak ada air. Yang kedua adalah menggunakan debu. Yang ketiga tidak sedang dalam keadaan junub jika untuk mandi wajib kecuali tayamum mengganti mandi wajib. 4. Jika tidak ada air atau air tidak boleh dipakai karena alasan medis. Nah, tata cara tayamum. Niat dalam hati untuk tayamum. Kedua, menyapu muka dengan kedua tangan. 3. Menyapu kedua tangan sampai pergelangan tangan. 4. Jika debu tidak ada, maka bisa menggunakan benda yang memiliki debu seperti batu yang berdebu atau permukaan tanah yang kering. Lalu kemudian adalah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajmara aw istahama ghasala yadayhi tsumma tawaddo tsumma yaktasilu rawahul Muslim. Nah, dalil di mana diwajibkannya mandi wajib yaitu seperti yang disebutkan tadi ketika kita setelah jima atau setelah mimpi basah keluarnya mani dari kemaluan ataupun yang lain-lain maka diwajibkan bagi kita untuk mandi wajib. Nah, dalilnya apa dan tata cara bagaimana? Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza istajmara ketika beliau ingin mandi wajib, ghasala yadayhi summa tawaddo. Beliau mencuci tangan kemudian berwudu, kemudian yaktasilu kemudian beliau mandi seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.